Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jiwa serta penciptaannya, penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa, dan kami ilhamkan terhadap jiwa itu jalan fujur dan takwa. Jalan untuk melenceng, juga jalan untuk bertakwa. Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu menyucikannya, berusaha untuk membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Saudaraku rahimakumullah, iman dan takwa itu kita pahami zidyankus. Dia naik turun, bertambah berkurang. Itu suatu sunnatullah, suatu kewajaran yang akan dialami oleh manusia. Tapi sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita memang harus selalu berusaha bagaimana untuk terus menjaga iman dan takwa tersebut, meningkatkan takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bukunya Syekh Muhammad Nasri Ulwan dijelaskan bahwa 5 jalan menuju takwa. 5 cara menuju takwa. Yuk kita hafalkan, kita pahami bersama-sama. Pertama, mu'ahadah. Apa mu'ahadah? Menempati janji kita terhadap Tuhan. Bahwasanya kita memahami di alam ruh kita telah berikrar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyanggupi bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidun. Allah telah meminta ikrar janji terhadap kita. Alastu bi rabbikum, wahai ruh, siapakah aku, kata Tuhan. Qalu bala syahidun. Kita telah bersaksi bahwa kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Maka sebagai sebuah konsekuensi, kita haruslah beribadah kepada Tuhan. Maka mari kita mengingat, memahami ikrar kita dan memenuhi ikrar atau janji taat kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu. Selalu mengingat muahadah, janji ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus kita fahamkan dalam diri kita adalah muraqabah. Muraqabah apa? Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap detik, setiap saat Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Zahir batin kita, hati kita, lintasan-lintasan pikiran kita, bersitan-bersitan hati kita, Allah mengetahuinya. Maka Masya Allah, ketika kita memahami bahwa Allah selalu melihat kita, mengawasi kita, mudah-mudahan kita akan terhindar dari kemaksiatan. Walaupun manusia tetap tempatnya salah dan lupa, tapi mari kita selalu berupaya, berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar. Muraqabah, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mujahadah. Mujahadah, bersungguh-sungguh. Bahwasanya ketika kita tidak bersungguh-sungguh, maka tentu saja akan sulit bagi kita untuk menempuh jalan takwa itu. Maka karena jalan takwa itu, ketaatan itu harus diraih dengan kesungguhan. Tapi janji Allah, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana, maka akan kami tunjuki kepadanya jalan-jalan kami. Di akhir surat akan kabut. Mujahadah. Yang keempat, muhasabah. Senantiasa menintrospeksi diri, mengevaluasi diri, menghitung-hitung kesalahan kita, menghitung-hitung kekhilafan kita, dan berikutnya untuk selalu kita beristighfar, mohon ampun, dan terus membenahi diri kita. Muhasabah, sebagai seorang manusia yang tidak lepas dari salah dan lupa, maka sudah sepatutnya kita untuk terus bermuhasabah.
Dan yang kelima yaitu mu'aqabah, mengikop diri kita, menghukum diri kita, memberi sanksi diri kita atas kelalaian kita, supaya diri ini jera, supaya diri ini paham kesalahannya dan berusaha untuk terus memperbaikinya. Dengan cara apa mengingkap diri kita? Bisa kita dengan memperbanyak istighfar sebanyak-banyaknya, bersedekah, mengeluarkan harta kita. Para sahabat dulu sampai ada yang mewakafkan kebunnya hanya karena terlambat untuk sholat berjamaah. Maka Masya Allah, mereka mengikap dirinya sampai mewakafkan kebunnya. Masya Allah. Mungkin demikian juga dengan kita mengikap diri kita dengan bersedekah, mengeluarkan harta, atau mungkin berpuasa, dan dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu tadi saudaraku rahimakumullah 5 hal dalam bukunya Syekh Muhammad Nasih Ulwan, 5 jalan menuju takwa, yaitu yang pertama muahadah, menepati janji kita kepada Allah. Muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga adalah mujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Yang keempat muhasabah, senantiasa mengevaluasi diri. Dan yang kelima yaitu mu'aqabah, mengikop diri. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.